Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanbihul Ghafilin halaman 10 yang kitabnya sama. Yang kitabnya sama dengan saya halaman 10. Yang beda berarti beda halaman. Satu, dua, tiga, empat. Baris keempat. Halaman 10 baris keempat yang kitabnya sama. Depannya qala Syaqiqu bnu Ibrahima. Qala Syaqiqu bnu Ibrahima. Itu yang depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaqiqu bnu Ibrahima. Qala Syaqiqu bnu Ibrahima. Syaqiq bin Ibrahim berkata. Syaqiq bin Ibrahim berkata. Itu nama orang. Asalnya Syaqiqun, tapi kalau ada ibnu, Syaqiqu. Muhammadun ibnu Abdullah, Muhammadu bnu Aliyun ibnu Abi Thalibin. Bukan Aliyun lalu ibnu, tapi Aliyu bnu. Jadi nama orang yang ada alnya lalu ketemu ibnu. Nah, tanwinnya hilang. Muhammadu bnu Abdillahi, bukan Muhammadun lalu ibnu, bukan, tapi Muhammadu bnu Abdillahi. Nah, qala Syaqiqu bnu Ibrahima. Syaqiqun tanwinnya hilang. Qala Syaqiqu bnu Ibrahima. Syaqiq bin Ibrahim berkata, wafaqonin nasu. Wafaqonin nasu. Orang-orang sepakat dengan saya. Orang-orang sepakat dengan saya. Fi arba'ati asya'a. Di dalam 4 perkara. Orang-orang sepakat dengan saya di dalam 4 perkara. Qaulan, secara ucapan. Secara ucapan. Wa khalafuni, dan berbeda, dan mereka berbeda dengan saya. Fiha, di dalam 4 hal itu. Fiha, di dalam 4 hal itu. Itu fala kurang tepat, yang betul fi'lan. Fi'lan, secara perbuatan. Fi'lan, secara perbuatan. Di sini redaksinya fala, yang betul fi'lan, secara perbuatan. Jadi orang-orang sepakat dengan saya secara ucapan, namun berbeda dengan saya secara perbuatan di dalam 4 perkara, di dalam 4 hal. Ahaduha, yang pertama. Ahaduha sama dengan al-awwalu. Jadi ahaduha, salah satu dari yang 4 itu adalah. Nah, ahaduha sama dengan al-awwalu. Ahaduha, yang pertama. Annahum, bahwa mereka. Qalu, berkata. Inna, sesungguhnya kami. Abidullahi ta'ala. Abidullahi ta'ala, hamba-hamba Allah ta'ala. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Allah ta'ala. Abidu khobar inna. Wa ya'maluna, dan mereka beramal. Amalal ahrori. Amalal ahrori, amalnya orang-orang merdeka. Amalnya orang-orang merdeka. Mereka mengaku hamba, tapi beramal seperti amalnya orang merdeka. Kalau hamba Allah berarti disuruh Allah taat. Nah orang-orang
mengaku hamba Allah, diperintahkan Allah tidak taat, maka itu namanya ya'maluna amalal ahrari. Mereka beramal amalnya orang yang merdeka, ngakunya saja hamba Allah tetapi diperintah Allah dia tidak taat, dilarang Allah dia mengerjakan larangan Allah tersebut. Nah itu namanya ya'maluna amalal ahrari, beramal amalan orang-orang yang merdeka. Wasani, yang kedua, qalu, mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, kafilun, mencukupi, kafilun, mencukupi, li arzakina, untuk rezeki-rezeki kami. Oh ya, bisa mencukupi, bisa menanggung. Li arzakina, rezeki-rezeki kami. Wala tatma'in itma'anna. Wala tatma'innu, tetapi tidak tenang, qulubuhum, hati mereka. Wala tatma'innu, tetapi tidak tenang, qulubuhum, hati mereka, illa ma'a syai'in, kecuali bersama sedikit, minad dunya, dari dunia, kecuali dia bersama dunia atau memiliki dunia baru tenang. Jadi merasa rizki dicukupi, ditanggung oleh Allah, tapi tidak tenang jika tidak punya duit, tidak tenang jika tidak punya harta benda, maka dia berbeda ucapan dengan perbuatan. Jadi hatinya tenang kalau duitnya banyak, tapi kalau duitnya nggak banyak, hatinya tidak tenang. Maka itu berarti berbeda ucapan dan perbuatan. Dia menganggap rezeki dicukupi, dipenuhi, ditanggung oleh Allah, tapi ketika tidak punya uang dia resah. Nah, resah ketika tidak punya uang itu menunjukkan kelemahan iman, dan juga menunjukkan bahwa tidak sesuai antara pengetahuan dia bahwa Allah menanggung, tetapi dia tetap resah jika tidak punya uang. Wassalisu, yang ketiga, qalu, mereka berkata, manusia berkata, innal akhirata, sesungguhnya akhirat, khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wahum, dan mereka, yajma'una, mengumpulkan, al-mala, harta benda, lid dunya, untuk dunia. Jadi ucapannya saja mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia, tapi prakteknya dia mengumpulkan harta benda untuk dunia atau bekal untuk dunianya dia perbanyak, sementara untuk bekal akhiratnya dia tidak membawa, dia tidak memikirkannya. Warrabi'u, yang keempat, qalu, mereka berkata, maksudnya mereka annas, orang-orang berkata, la budda lana minal mauti, la budda lana minal mauti, la budda, tidak boleh tidak, lana, bagi kami, minal mauti, dari kematian, kami pasti mati. Nah, bahasa enaknya, la budda lana minal mauti, kami pasti mati. La budda, tidak boleh tidak, lana, bagi kami, minal mauti, kematian. Minnya min zaidah, asalnya al mautu. Kalau tidak ada min itu menjadi al mautu. Kami, la budda lana minal mauti, artinya kami pasti mati. Nah itu terjemah yang mudahnya. Minnya min zaidah, al maut, minal mauti adalah fa'ilnya la budda. La budda itu fi'il, fa'ilnya adalah minal mauti, minnya zaidah, sama dengan artinya dengan al mautu.
kami pasti mati. Wa ya'maluna, dan mereka beramal, a'mala qaumin, amal kaum, la yamutuna, yang tidak mati, yang merasa tidak akan mati, la yamutuna, yang merasa tidak akan mati. Jadi dia mengaku kami pasti mati, tetapi dia beramal seperti amalnya orang-orang yang tidak akan mati, yaitu dia terus-menerus bermaksiat dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruya, dan diriwayatkan, an Abid Dardai, dari Abu Darda, diriwayatkan dari Abu Darda. Wa fi ba'dil akhbari, di dalam sebagian hadis, an Abi Zarrin, dari Abu Zar. Wa fi ba'dil akhbari, di dalam sebagian hadis, an Abi Zarrin, dari Abu Zar. Wa fi ba'dil akhbari, dan di dalam sebagian hadis, an Salmana, an Salman al-Farisi, dari Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhoi mereka, yaitu Abu Darda, Abu Zar, dan Salman. Jadi hum itu adalah Abu Darda, Abu Zar, dan Salman al-Farisi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Wal ma'rufu, yang terkenal, an Abi Zarrin, dari Abu Zar. Jadi riwayat ini ada 3, dari Abu Darda, Abu Zar, dan dari Salman al-Farisi. Lalu yang terkenal riwayat hadis ini yaitu dari Abu Zar. Ya, dari Abu Zar. Qala, Abu Zar berkata. Qala, Abu Zar berkata, salasun a'jabatni, salasun a'jabatni hatta adhakatsni, hatta adhakatsni. 3 perkara yang mengagumkan aku, yang mengherankan aku, sehingga membuat saya tertawa. 3 perkara yang mengherankan aku, sehingga membuat saya tertawa. A'jabatni, itu yang tertawa aku, yang kagum aku, tetapi membuat aku kagum, membuat aku heran. Adhakat, itu yang tertawa juga aku, maksudnya aku Abu Zar. Ya, jadi adhakatni, membuat aku tertawa. Wasalasun, 3 perkara. Ahzanatsni, yang membuat aku sedih. Hatta abkatsni, sehingga membuat aku menangis. Jadi ada 3 perkara yang membuat aku heran lalu aku tertawa, ada 3 perkara yang membuat aku sedih sehingga aku menangis. Fa ammas salasu, adapun 3 perkara, allati adhakatsni, yang membuat saya tertawa. Fa awwaluha, maka yang pertama itu kembali ke salasun, maka yang pertama adalah mubtada khobar bisa dimasuki amma. Ketika dimasuki amma maka khobarnya ditambah fa. Jadi mubtada ketika dimasuki amma khobarnya ditambah fa. Jadi jumlah ismiyah bisa juga menjadi syarat. Jadi amma adapun, lalu khobarnya pakai fa. Kalau tidak ada ammanya berarti tidak ada fa-nya, begitu. Jadi ammas salasu, adapun 3 hal yang membuat saya tertawa. Fa awwaluha, maka yang pertama adalah mu'milud dunya. Mu'milud dunya, orang yang berangan-angan, bercita-cita dunia. Wal mautu yatlubuhu. Wal mautu yatlubuhu, padahal kematian menuntutnya, padahal kematian mencarinya.
dia berangan-angan dunia padahal kematian menuntutnya. Jumlah wal mautu yatlubuhu itu jumlah haliyah. Jadi wawunya wawu hal. Wal mautu yatlubuhu padahal kematian itu menuntutnya atau mencarinya. Jadi saya heran dengan orang yang bercita-cita dunia padahal kematian selalu menuntutnya atau mencarinya. Yakni yaitu yutilu amaluhu, panjang angan-angannya. Panjang angan-angannya itu punya cita-cita dunia yang banyak, itu namanya tulul amal atau yutilu amaluhu, panjang angan-angannya. Wala yufakkiru, dan tidak memikirkan fil mauti, di dalam urusan kematian, tidak memikirkan di dalam urusan kematian. Jadi saya heran dengan orang yang panjang angan-angan lalu punya cita-cita dunia banyak padahal kematian senantiasa mencarinya, menuntutnya. Wasani, yang kedua, ghafilun, orang yang lalai atau lupa. Walaisa bimaghfulin anhu, padahal mereka tidak dilupakan. Walaisa bimaghfulin anhu, padahal dia tidak dilupakan. Dia lalai padahal tidak dilalaikan. Maksudnya dia lalai pada kematian padahal kematian selalu ingat kepada dia, begitu. Jadi walaisa, dia tidak bimaghfulin anhu, dilupakan. Yakni yaitu, penafsiran perkataan ini, yakni yaitu yaghfilu anil mauti, dia lalai dari kematian. Wa baina yadaihi, dan di hadapannya al qiyamatu, ada kiamat, dan di hadapannya adalah kiamat atau kematian. Jadi dia di hadapannya ada kiamat atau kematian, dan dia lupa kepada kematian padahal kematian itu tidak lupa kapan menjemput dia. Maka itu adalah hal yang mengherankan. Wassalisu, yang ketiga, dohikun mil afihi, dohikun mil afihi, orang yang tertawa, mil afihi, memenuhi mulutnya. Mil'a itu penuh, fihi bukan jar majrur, bukan, fihi mulutnya. Mil'a fihi, dengan sepenuh mulutnya, gitu. Fihi itu asmaul khamsah, iya. Mil'a fihi, dengan sepenuh mulutnya. Dohikun, orang yang tertawa, mil'a fihi, sepenuh mulutnya. Ya, jadi itu mil'a fihi artinya sepenuh mulutnya, artinya boleh terjemahannya terbahak-bahak. Ya, sepenuh mulutnya. Dohikun, orang yang tertawa, mil'a fihi, sepenuh mulutnya atau terbahak-bahak. La yadri, dia tidak tahu. Allahu alaihi, Allah murka kepadanya. Amrodin anhu, atau ridho kepadanya. Jadi alaihi itu menunjukkan azab, menunjukkan siksa. Habib Rizik pernah doa, Allahumma alaika bi Jokowi wa a'wanih. Allah waktu demo. Allahumma alaika bi Jokowi wa a'wanih. Allahumma alaika bi Jokowi wa a'wanih. Nah, alaika itu menunjukkan berilah azab, berilah siksa, atau berilah kemurkaan. Ya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Laha, bagi seseorang, laha makasabat, mendapatkan apa-apa yang ia usahakan, yang ia kerjakan. Wa alaiha, dan bagi seseorang, maktasabat, akan mendapatkan apa-apa yang mereka maksudnya berupa siksa,
laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Seseorang akan mendapatkan balasan pahala dari apa yang mereka kerjakan, dan seseorang akan mendapatkan balasan siksa dari apa yang mereka kerjakan juga, dosa yang mereka kerjakan juga. Jadi ada laha yang artinya pahala, ada 'alaiha yang artinya siksa. Ya. Jadi Allahu alaihi, Allah murka kepadanya. Allahu alaihi, Allah murka kepadanya. Amrodin anhu, atau ridho kepadanya. Jadi alaihi menunjukkan kemurkaan. Amrodin anhu, atau murka kepadanya. Jadi dia tertawa terbahak-bahak, dan dia tidak tahu Allah sedang murka atau ridho kepadanya. Nah, itu yang membuat Abu Dzar terheran-heran. Wa ammal ladzi abkatsni fafirakul ahibbati, fafirakul ahibbati. Ya, jadi ini mubtada yang diberi amma, maka khobarnya diberi fa, itu otomatis. Ya, jadi jumlah itu ada, boleh dibilang ada 2 dan ada 3 jumlah. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ada yang menambahkan lagi jumlah syartiyah. Syartiyah itu syarat. Sebenarnya ini tidak ditambahkan juga tidak apa-apa, karena jumlah syartiyah itu bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Nah, ini sering man, lalu ada fa, atau tidak pakai fa, man jada wajada. Nah, ini syartiyah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, nah ini jawabnya, maka dia mendapatkan. Nah, ini mubtada, dan ini berarti jumlah ismiyah. Jadi kebanyakan jumlah syartiyah adalah fi'liyah. In taksul, jika kamu malas maka tidak berhasil. Lam panja. Nah, ini berarti fi'liyah. Ada lagi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah bisa juga syartiyah, yaitu mubtadanya diberi amma. Jadi mubtada diberi amma itu sudah menunjukkan syartiyah. Lalu khobarnya diberi fa. Ahmadu mahirun. Ahmad rajin. Amma Ahmadu famahirun. Nah, ini boleh. Adapun Ahmad maka rajin, begitu. Jadi ini terserah yang mau bikin kalimat amma Ahmadu famahirun. Nah, ini jumlah syartiyah. Jadi ismiyah tapi syartiyah, fi'liyah syartiyah. Bisa juga fi'liyah tidak syartiyah, ismiyah tidak syartiyah, itu bisa. Jadi ini adalah tambahan saja. Tidak usah ditambah menjadi jumlah syartiyah, karena syartiyah bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Ya, seperti di sini. Di sini pakai amma. Ammal ladzi abkatsni, adapun yang membuat aku menangis, fafiraku. Nah, itu fafirok itu khobar. Fafirok itu khobar. Allati abkatsni itu mubtada, tapi ditambah amma, gitu. Fafiraku, maka berpisah dengan orang-orang yang aku cintai. Fafirakul ahibbati, maka berpisah dengan orang-orang yang aku cintai. Jadi yang membuat aku sedih adalah
berpisahnya dengan orang-orang yang aku cintai. Dijelaskan yakni maksudnya adalah, maksud ucapan itu adalah mauta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Semoga ridha Allah tercurah pada mereka. Jadi kematian Nabi dan para sahabat, yaitu teman-teman Abu Dzar, menyebabkan beliau sedih. Wasani, yang kedua, haulul muttali'i. Haulul muttali'i beratnya yang akan ditampakkan, yakni yaitu setelah yakni redaksi di situ apa? Nazul. Oh iya, di sini ya yang tepat itu nun, nuzulul mauti. Nuzulul mauti, datangnya kematian, turunnya kematian. Jadi yang berat yang akan ditampakkan haulul muttali'i adalah nuzulul mauti, datangnya kematian. Beratnya yang akan ditampakkan yakni yaitu nuzulul mauti, datangnya kematian. Di sini menggunakannya sering nuzul untuk kematian. Wasalisu, yang ketiga, al-wuqufu baina yadayillahi, berdiri di hadapan Allah. Maksudnya di persidangan akhirat, bukan di surga. Al-wuqufu baina yadayillahi, berdiri di hadapan Allah. La adri, saya tidak tahu. Ila aina ya'muru bi rabbi. Ya'muru ini apa? Ya'muru bi oh iya betul, ya udah. Kalau redaksinya sama, ya'muru bi. Aina ya'muru bi rabbi ilal jannati am ilan nari. Saya tidak tahu kemana Tuhanku memerintahkan aku, ke surga atau ke neraka. Jadi di persidangan akhirat, di hadapan Allah, lalu kita tidak tahu disuruh ke surga atau ke neraka. Nah, itu yang membuat sedih dan Abu Dzar menangis. Satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, dan diriwayatkan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa beliau, qala, bersabda, Rasulullah SAW bersabda, lau ta'lamu al-hayawanatu, jikalau hewan-hewan itu mengetahui, yaitu maksudnya al-hayawanat al-bahaimu, hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak al-bahaim itu enggak termasuk ayam. Jadi kalau di Indonesia hewan ternak itu ayam, bebek termasuk. Al-bahaim itu kambing, sapi, kerbau, unta. Kambing, sapi, kerbau, unta atau yang sejenisnya. Jikalau hewan-hewan itu mengetahui, maksudnya al-hayawanat al-bahaim, jikalau hewan-hewan itu mengetahui ma ta'lamuna, apa yang kamu ketahui, kandungannya ma minal mauti, berupa kematian, berupa beratnya kematian. Ma akaltum, kamu tidak akan makan, lahman, daging, saminan, yang gemuk, abadan, selamanya. Maksudnya itu hewan itu akan memikirkan kematian, hewan itu akan kurus semua, lalu kita tidak akan makan daging yang hewannya gemuk. Ya, jadi makan tulang hewan, begitu kurang lebih. Jadi hewan itu kalau tahu beratnya kematian seperti yang manusia diberitahu oleh wahyu Allah, maka hewan pun akan memikirkan kematian. Dan ketika hewan memikirkan kematian,
hewan itu akan kurus dan kamu tidak akan makan daging hewan yang gemuk. Begitu kurang lebih maksud daripada hadis ini. Jadi hewan kalau diberitahu tentang kematian pun hewan akan memikirkan sampai dia kurus, Ya, ma'akaltum, kamu tidak akan makan lahman, daging saminan yang gemuk. Maksudnya lahman saminan adalah daging hewan yang gemuk abadan, selamanya. Jadi hewan-hewan itu akan memikirkan kematian lalu kurus. Demikian pelajaran kita kali ini. Silakan jika ada yang mau bertanya.